ceritanya tuh gimana Mas? Kok sampai se-horor itu? Jadi awalnya gini mas, saya nggak tahu entah mungkin ini ada hubungannya sama rumah saya dekat dengan kuburan atau enggak. Kalau bisa dilihat itu kan belakang rumah saya itu kan kuburan persis ya. Ya makam benar maaf. Jadi ketinggian makam itu kan lebih tinggi daripada kampungan sini. Jadi pas patok-patok nisannya itu sedikit di atas gitu. Jadi kalau misalnya kita ke kamar mandi nih belakang, itu posisi mayat yang dikubur 2 meter di bawah permukaan itu setara sama kita langsung gitu. Iya, jadi kayak langsung gitu. Entah mungkin ada punya sama itu atau enggak ya. Cuman di rumah ini khususnya yang sering saya alami itu kayak banyak hal-hal yang um, sedikit mengganggu dalam tanda kutip ya. Contohnya pernah tuh yang paling sering nih mas. Itu tiap malam entah saya sendirian atau sama temen tuh lagi nongkrong nggak gitu. Itu kayak kecium bau melati tuh sangat pekat banget gitu mas. Pekatnya tuh bukan cuma sekedar kayak ada orang lewat di ya cuma kayak sampai kayak ditaruh di depan hidung di gerak-gerakan gitu benar-benar pekat banget ya gitu mas. Yang itu sampai nggak sampai ada penampakan sih yang cuma sekedar bau-bau melati gitu. Cuman salah satunya itu dan kemudian juga ada lagi itu kayak bau arang gosong gitu mas. Iya dan atau kayak orang liwat rondaan kalau bikin nasi nggak di sering banget cuma jam 2 malam jam 1 malam bahkan bapak saya tuh kadang tidur kebangun terus nyari-nyari gitu keluar kayak sumpah tuh kisah berhenti dan lain-lain kayak gitu sering banget kayak gitu mas. Dikira orang bekas-bekas. Ya mungkin kayak bakar sampah kayak atau apapun kayak gitu kayak baunya gosong dan nyengatnya tuh kayak pakat banget gitu mas kayak gitu sering sih. Selain itu juga ini bahas tentang beberapa gangguan yang sering kita videonya kita alami di sini. Juga sering tuh kayak di gentengnya mas, kayak di sahuri pasir gitu mas. Suaranya jadi, maksudnya kan kayak nggak make sense itu. Di atas ini kan nggak ada kayak pohon kayak atau apa belum terlangit kayak gitu. Sering kayak strike terus kayak pasirnya pada rontok jatuh gitu kan posisi kayak gini ya gentengnya. Kayak gitu terus juga kerikil tak 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 merinding kayak gitu mesti serentak bangun bareng gitu mas kayak ibu bangun terus oh ini langsung biasanya mereka gitu kayak gitu mas saya kayak gitu sih mas di rumah ini dan pernah gini mas saya kan kebetulan musisi nih kadang ngisi musik freelance ngajar gitar elektrik juga kayak gitu nah tahun lalu persis nih mas November 2022 waktu hampir musim hujan kayak ini juga. Jadi kan saya suka challenge ya. Jadi ditawarin main gitar akustik buat ngisi di cafe reguleran kayak gitu. Saya kan nggak lo biasa gitu. Seringnya main gitar elektrik. Jadi kayak masih kaku kayak gitu. Jadi saya men-challenge diri untuk um, bisa. Kemudian waktu saya perform tuh sering kena mental gitu mas. Kayak grogi kayak salah dan lain-lain terus saya jadi mikir maksudnya yang perlu saya perbaiki selain permainan saya itu kan juga mental saya mas. Nah terus ngetes mental saya tuh di loteng tingkat saya ini. Jadi kalau ngadep sana kan langsung ngadep ke makamnya langsung mas. Jam 1 malam saya challenge diri saya sampai jam 3 pagi itu harus ke atas nggak main HP. Tapi ke atas terus course-nya saya hadapin ke makam. Coba mau ada apa gitu loh. Mesti kamu coba latihan ngontrol rasa takutmu mentalmu kayak gitu mas. Dan saya di situ cuma bawa air minum sama makan apel satu terus sering ada suara ranting mas kayak ranting kalau diinjek gitu tak 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 nah kayak gitu mas di atas mungkin pikir saya luak kayak atau apa cuman kan harus lihat nggak seberat itu kalau lo nggak sampai tak 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 kayak orang jalan ngati-ngati gitu mas kayak gitu tapi nggak ada apapun di makam kan juga sekarang udah dikasih kayak lampu-lampu penerangan gitu nggak full sih cuman beberapa kayak gitu dan nggak ada apa-apa oleh terus kemudian ada suara orang jatuh ya mas benar-benar seperti sesuatu yang berat gitu debuk terus ada suara daun serai kayak orang jatuh terus pegangan
gitu serempet jatuh gitu sampai tiba debuk seret kok wajir apaan gitu terus tak cari-cari nggak ada apa juga mas terus habis itu kayak ada suara orang kayak bentak tapi suara cewek itu suara cewek bentak gitu woi gitu atau ya semacam itulah wah langsung melayu Itu sekilas bentakan. iya mas setelah jatuh itu kan saya jadi kayak kepo gitu ya terus saya kayak wajir kepo gitu saya berdiri tuh nyari-nyari gitu-gitu tak yakin kayak diri wah gak halu tapi kok mesti kok suaranya beneran fix ada kayak gitu terus baru langsung ada suara kayak bentak gitu dari arah itu wah aku melayu lari mas kayaknya mungkin ada hubungannya karena dengan makam itu atau enggak gitu juga jadi entahlah cuman yang bener-bener real salah satunya itu gini mas dulu waktu tahun berapa ya lupa aku 3, 4, 5 tahun yang lalu waktu kita masih sering tongkrong sama teman-teman sekarang udah pada kerja deh pada sibuk ya itu kita sering tongkrong di jalan tol Manyaran terus menuju jalan tol Manyaran itu kan ada kayak jembatannya terus ada kayak pembatas jalannya gitu dulu tuh saya buat nongkrong di situ kita kan biasa beli martabak sama nyemot petasan kayak gitu mas setelah sholat tarawih tongkrong kayak gitu saya kan biasanya juga berisi kayak ini loh tapi di satu malam itu tuh kayak saya pasif banget itu saya nggak nyadari hal itu intinya katanya teman-teman saya kok diem terus itu mas kayak nggak mungkin loh teman-teman kok nggak saya itu masih cakep galau dan gini terus aku digasai di jual-jual dan lain-lain dijak ngobrol waktu aku nengok saya kaget gitu saya juga kaget itu ini ngobrol dan cakep ini terus katanya itu aku nangis gitu mas terus dia nangis ngobrol dan cerita dan lain-lain pada kayak gitu saya terus ya tak wajib kayak bahasa semua gitu mas terus aku orang nomor sebuah serius gue nangis kok dan bla 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 dan seterusnya terus pindah gon terus motoran night ride muter-muter kayak gitu terus gak mikir maksudnya kok beneran ada air mata gitu loh maksudnya padahal aku nggak ngerasain aku nggak ada masalah apapun gitu waktu ya terus intinya bubar tau udah malam setengah 11 atau jam berapa gitu pulang ke rumah masing-masing kemudian saya tidur biasa tuh pas itu posisi di rumah komplit kecuali mbak lagi magang atau gimana gitu mas di Jogja apa Blora gitu lupa awas pas itu jadi cuma beri kata aku bapak sama ibu nah di posisi tidurnya itu di kamar kan aku sama bapak pakai kasur yang bisa ditarik gitu mas kayak kak laci itu aku di atas bapak di bawah ibu di kamar depan ya kayak gitu terus waktu aku tidur tuh udah biasa ya mas cuman di tengah malam sepertiga malam terakhir kali ya setengah 3 jam 3 kayak gitu tiba-tiba tuh kayak ada suara nangis mas kayak suara cewek nangis kayak gitu terus awan badanku kayak menjadi tenang lagi pikirku mbakku terus aku langsung beberapa saat kemudian inget kok mbakku kan cek magang dulu kayak gak ada orang gitu terus masuk sama aku tapi suaranya kayak muda gitu mas kayak cewek itu bukan kayak ibu nangis terus masih saya kayak gitu lama-lama tambah kenceng jangan mas dan nangis itu kayak nangis itu bener-bener bukan jerit bukan gimana tapi lebih kayak jengkel gitu mas tahu kan ya kayak jengkel gitu mas nangis kayak gitu iya mas wah sumpah aku pas langsung merinding bingung cuman orang kalau kayak gitu posisinya kan takut terus pura-pura tidur ya kalau nggak berani bergerak di rumah itu ya saya pura-pura tidur terus nyari temen tuh bapakku yang posisinya dekat di bawah itu tak jual-jual pakai kakiku gitu jadi biar kayak bapakku juga notice bahwa ada suara kayak gitu jadi aku ada temen nih atau ya, karena aku takut ya mungkin bapakku yang lebih tua kayak bangun terus berani nyamperin atau gimana tak temani kayak gitu bapakku diem tok mas terus tak jual-jual pakai kaki itu lebih kenceng nggak bangun terus tanganku pelan-pelan gini tak jujur mas nggak bangun kak maaf nih kak orang mati gitu padahal ki ya aku kerja itu security mas jadi kan awarenessnya tinggi gitu loh gampang kebangun gampang kayak gampang siap ya kayak gitu mas itu enggak terus puncak itu bapak sampai tak
sampai kepala ini tak kene banter mas, sumpah sampai kepala gini loh. Ya bangun nih, duduk mati, jadi ya saya menghadapi teror itu sendirian itu. Nangis lah, penceng nggak karuan, wah rasanya sumpah apa yang nangis terus, wah campur-campur mas, sumpah uang sabit, merinding campur-campur lah. Saya bikin lebih ngerinya mas itu juga, kok bapakmu seakan-akan kayak mati gitu. Beneran nggak bisa dibangunin kak, nggak masalah mas. Sadar sama sekali. Badanku iki pingsan apa piye maksudnya, wah spasial banget terus. Singkatnya waktu nangis kayak meredai loh mas, kayak jadi kayak terisa-isa gitu, ya kayak gitu. Terus aku sumpah bingung, aku mau doa tidur doa makan nih sak metu lah, aku campur-campur. Kemudian tiba-tiba ada suara ngaji dulu kalau mau subuh, taklim atau apa namanya itu, kayak gitu. Nah itu suaranya makin mereda terus dia berhenti beberapa menit, 1 menit 2 menit mungkin, itu beneran mulai ngaji terus ada gitu mas. Terus ibu jalan mau dulu, langsung aku lari ke ibu, baru bapakku kaget karena aku lari, langsung wih apa tuh melayu ini. Aku gak tahu, mesti seharusnya bapakku gak gitu dari tadi, tapi cuma waktu ada itu kok beneran diem gitu mas, jangan gak ada apa-apa gitu. Dan ibu juga, bu gak keruh ini waktu itu gak ngerti apa ya gitu mas. Wah anjir pas, wah ini bener-bener pengalaman yang pedih aku. Sejak itu aku tidurnya minta bertiga, baru dan gede kayak gitu. Gak berani sing beda-beda kasur dan yang lain itu. Dan pas itu nggak ada sing bau apa gimana gitu. Jadi aneh banget semua. Terus juga ada lagi tuh, saya kan waktu itu sholat telat ya ke masjid, jadi sholat di rumah tuh. Isya jam berapa ya? Jam 10 jam berapa itu, jangan tidur telat-telat. Nah saya sholat di ruangan sini, di kamarku kan pintunya ditutup mas. Lampu sini udah dimatiin, lampu depan kamar depan belum dimatiin lampunya karena kan itu ada ikan dan saya mau ngasih makan ikan dari. Kalau pintu ditutup itu kan ada celah bawahnya. Nah kalau sini lampu mati, sana lampu nyala, kalau ada sesuatu lewat itu kan kelihatan dari bawah. Nah gitu mas, saya bersolat kelar, lagi zikir terus lagi mainan HP kayak gitu, tiba-tiba kok nusil-nusil mas. Pikir saya awalnya berok, terus mulai narik badan saya terus jadi saya agak berdarah-darah tak anteni gitu loh. Baru dia pusing kayak langkah mas, maksudnya jalannya gini loh. Nang kamar wah anjir lo boy, langsung saya kembali main takut ya, lari belakang manggil ibu, cerita nong ini sumpah kok langsung tak parahin ibu buka, nggak ada apa-apa sih mas. Cuma habis itu nggak lama lagi kemudian keluar ruangan itu toplesku jatuh mas, toples ikan itu berantakan. 4 liter. Enggak sih, cuman satu tok. Kayak bledak gitu loh, yang kosong ya, nggak ada. Kok jatuh gitu mas, itu saat pas aku main nutup pintu keluar dari ngecek itu. Mereka tuh cuma tonak padahal itu ditaruh di rak atas gitu. Kayak apa-apaan gitu, tapi cuman nggak pernah sampai ada sesuatu yang kelihatan atau gimana gitu, enggak sih. Karena gitu. Dan di rumah sebelah tuh, rumah mbakku itu kan miara anjing juga mas. Yang satu pom, yang satu pudel. Yang pudel itu sering banget, ya nggak lumayan sering, tapi lumayan sering, kayak sebulan mungkin 6 kali atau berapa kali gitu tuh mesti menggonggong dan menghadap ke tembok itu mas. Temboknya tembok kamarku maksudnya. Jadi ini ada tembok ini kamarku, ini anjing tuh menggonggong ke arah situ, aneh gitu. Terus dimarahin mbakku ke terus begini loh, menang bersih ini dikasih makan kayak dimakan, tapi gonggong terus itu mas. Jadi entah kayak melihat sesuatu ya. Sebenarnya gitu, mungkin juga hewan mungkin lebih sensitif atau gimana ya gitu. Jadi yang di rumah sini tuh gak sering kayak gitu. Teman-teman juga beberapa kali mencari pas nongkrong nih mas. Kalau dengan lihat di sana kan ada kayak yang
pohon-pohon banyak rumput gitu. Hmm. Kita lagi tongkrong nih mas, ya kan posisinya ada yang madep sana, ada yang madep sana ya gitu, boleh makan gorengan dan biasa. Tiba-tiba itu kocok, kita bos pak gitu. Itu kita melingkuk sana mas. Anak kayak payung dinaiki loh mas, payung hitam nih mas, Ah. dari semak-semak pohon itu loh. Naik payung nih mas, kan kayak entah payung terus hujan ya, pohon kayak hitam mekrok gitu loh. Hmm. Wah langsung bubar honor ini bukan urusan dong kecatalan saya hilang kan. Tapi nggak tahu siapa yang itu. Enggak mas, maksud gimana? Entah itu sesuatu yang makhluk apa atau entah orang iseng nggak tahu. Cuman mesti bentuknya kok payung dan bisa naik gitu mas. Itu kayak naik gitu. Nah, setelah itu entah dia turun lagi atau gimana. Ternyata payung beneran atau apa kita nggak tahu. Soalnya kan kita pada lari gitu. Terus nih grup WA ada ramai yang bahasa gitu. Dan satu lagi juga waktu itu pas ibu masih kerja nih, saya kan 10:30 mesti kadang jemput. Pas itu kebetulan bapak juga masuk siang jadi mau pulang bareng ibu. Nah saya nunggu mereka tuh di depan sini mas sambil main gitar kayak gitu, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba tuh ini merinding loh mas. Kayak anak sesuatu lain ini aneh gitu. Terus saya pengen lihat ke arah sana tuh yang ada pohon pepaya. Pengen dulu tapi nggak ada apa-apa. Cuman kak ini piye gitu mas. Pengen ini beda gitu, aneh gitu. Saya dulu tiba-tiba sumpah asli fix mas. Orang kayak boleh api gitu mas. Asli fix tenan. Kayak bener-bener gede mas. Naik dari semak-semak daun tadi kayak gitu juga. Terus ki bener-bener menyalap wadang mas, sampai terang banget nyorot ke seakan-akan lampu koncar mobil. Wadang bunga coba naik, balik jatuh lagi kayak gitu. Malah aku melayu. Ya, anjir enggak aman. Cuman mesti kejangga gitu, enggak 1-2 kali gitu. Jadi ya udah biasa juga gitu. Dan teman-teman yang daerah sini juga udah memaklumi kayak gitu. Jadi lumayan kadang cincong gitu. Berarti itu kan karakter sih yang menampakkan itu bukan sekedar menampakin satu orang dua orang ya. Iya mas. Hampir sebagian orang di situ tuh rasain semua. Iya sama. Berarti emang sekuat itu. Lumayan mas. Yang untuk yang lain maksudnya saya nggak bisa mengkonfirmasi dengan fix. Cuma yang jelas itu anggota keluarga dan saya tuh beneran mengalami bareng kayak gitu. Apalagi kok di belakang ada makam. Iya. Itu makam tua. Lumayan mas, sejak tahun berapa nggak tahu sih. Yang jelas saya lahir udah ada. Udah orang tua. Sering kayak gitu, sering ada info tetangga, oh dijailin juga ini. Kak dari tetangga seringnya malah gimana? Jadi kak tembok dapat tidur nih. Sekarang kak tidur. Ya di gedap-gedap. Nah kak dulu mas. Di tembok mereka maksudnya, bukan di ada kayak orang bangun atau gimana. Tapi nih temboknya mereka sendiri gitu. Tapi udah pada gitu, jadi kayak gimana ya? Itu hampir sebagian warga sini yang ngerasain juga. Iya mas, kayak gitu. Dan antara mungkin juga apa ya? Ini ada kisah lain cuma masih ada hubungannya sama anggota keluarga juga. Ada 2 sih mas. Yang pertama nih, dulu kan saya punya saudara gitu aja ya. Ini saudara cewek. Dia itu entah di pelet entah apa nggak tahu. Selalu pengennya ketemu sama ibu saya gitu. Ini yang satu tetangga saya juga ada yang nggak gitu. Ini pengennya ketemu ibu saya terus tuh cewek mas, waktu itu muda kali ya, umur 23, 24 mungkin. Terus tuh nangis setiap azan maghrib, nangis kayak gitu mas. Nggak tahu pengennya nangis, terus kata nih nyebut-nyebut nama orang gitu, namanya saya lupa juga sih. Pokoknya ini kayak gitu mas. Gak jelas terus sering nunjuk atas itu genteng maksudnya. Dia kan berbaring nunjuk atas tuh aku gak ketemu aku depan itu kayak gitu mas. Terus pengennya ketemu ibu, kalau sama ibu mesti dipegang kencang banget tangan ibu.
pengen dipeluk kayak gitu. Terus sudah berhari-hari itu gak jadi terus ditambah dia ke dokter kan juga enggak, katanya normal, ini mungkin masalah psikis dan seterusnya. Terus singkatnya ada suatu hari ini dia udah kayak intensitas tantrum paniknya itu udah berkurang gitu mas. Tiba-tiba ada kelapa batok itu mas, yang bukan batoknya tuh masih kelapa coklat itu, jatuh di kasur mas, di sebelah dia. Mak, wah bener, maksudnya itu di rumah bro, maksudnya nggak mungkin banget kelapa jatuh gitu mas. Dari mana itu? Jatuh terus kenapa ada kepo, pengen buka gitu mas. Dibuka, apa foto nih mbak? Foto Mbak, ya di dalam batok, di dalam kelapa tapi kayak udah kering gitu mas. Iya, kelapa kering. Jadi kok ini nggak masalah bro, kayak langsung pada menyimpulkan wah ini lagi ini tapi semua paling cedak bagian dan lain-lain. Bahkan belum kerja juga pas itu mbak. Mbak saya maksudnya mbak saudara itu. Kayak anjir ya, nggak masalah. Ya, terus juga ada saudara tapi udah sepupu, udah lama banget sekarang. Dulu itu sedikit janggal mas. Jadi dulu waktu beliau usia mulai 45 atau 40-an kayak gitu, dia kan orang yang lumayan berada dan penting statusnya beliau waktu itu. Terus dia udah punya anak beberapa, 4 kayak gitu. Terus dan punya istri beberapa juga kayak gitu mbak, almarhum. Terus dia tuh selalu kayak gini mas, tolong gawe aku kuburan. Dia jadi kayak tanda kutip mesen kuburan dulu. Gitu. Aku pengen yang sebelah kini, nanti kuburannya sing ini, nanti langsung mati sebelahku ini kayak gitu mas. Dia selalu kayak gitu. Terus dia bayar orang buat beneran duduk kuburan. Terus istri hamil, melahirkan tau, anaknya meninggal. Anaknya? Iya, yang bayi itu. Bukan yang mesan ya? Karena yang mesan juga waktu itu masih usia produksi, masih 45. Jadi anaknya meninggal terus akhirnya dikubur di situ. Terus udah dapat dasi dan seterusnya, udah move on. Pengen lagi pesen tau mas. Ya wes, gak situ pun aku pengen dikubur di sebelah anak aku, coba ini aku mati ya gitu. Terus dibikin di kuburan lagi. Terus hamil lagi tuh, meninggal lagi kan. Akhirnya anaknya yang harus dikubur di situ. Itu sampai 4 atau 5 kali. Wow. 5 kali ke kuburan? Iya mas. Ada yang udah yang sampai lahir kemudian sakit apa gitu nggak bisa diobatin terus meninggal. Ada yang ke kuburan juga tapi udah dalam bentuk janin ya. Iya benar. Jadi selalu kuburan yang dia pesan itu diisi sama anaknya, padahal dia berencana untuk diri sendiri. Dan anehnya mungkin karena setelah beberapa kejadian dia membaca polanya itu ya, terus menyimpulkan mungkin nggak boleh kayak gitu. Terus kemudian dia nggak mesen nggak gitu lagi. Wes ngene aku mati dari kuburan kayak gitu. Terus dia istrinya alhamdulillah hamil lagi, alhamdulillah bisa mas ya. Sampai sekarang udah jadi bulik-bulik gitu anaknya beliau itu. Jadi udah aman. Cuman waktu itu yang cerita ke saya itu anak kandungnya beliau almarhum itu. Yang terakhir itu tuh apa? Jadi setelah orang yang cerita saya itu lahir, nah kemudian kan baru dia ingin makam-makam itu. So adik itu meninggal setelah berhenti, baru bisa punya adik lagi yang sekarang dia dibeli-beli itu. Jadi masih agak gimana gitu. Masuk iya, cuman kok nyatanya ya juga gitu. Dikira itu pesan buat pribadi, buat persiapan ya. Ternyata yang ngisi malah anak saya. Iya, setiap kali dia itu pas waktu dia mesan itu kondisi dia hamil istrinya. Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang masih jauh lah. Iya, ada yang bahkan yang mungkin belum berhubungan atau gimana ya. Cuman sekedar komen intinya aku pengen dimakamkan di sini. Sing sesuai pengen gue sendiri kayak gitu. Ngacak, ada yang kebetulan lagi hamil terus nggak jadi, ada yang pas nggak hamil kemudian hamil
meninggal juga anaknya, jadi ya ada mati yang tidak gitu ya. Maksudnya apakah iya gitu, cuman maksudnya kembali lagi kalau kita orang yang sekarang kan selalu diarahkan ke yang ilmiah gitu ya, rasional. Cuman kan kok ini kok benar-benar nyata gitu. Parah banget. Kalau orang Jawanya tuh bilang aluk-aluk. Oh, yo. Ngaluk-ngaluk loh. Kamu tuh masih sehat, kenapa kok pesen makam ya? Seakan-akan kamu tuh pengen sekali ke situ, ngaluk-ngaluk ya kan bahasa desanya. Makanya jadi nantang gitu. Nah itu kan bisa jadi kayak ini karena ucapanmu sendiri, kayak sumpahmu sendiri. Kemakan sumpahnya kan. Ya kayak gitu emang bahaya juga masalahnya. Iya sih. Jadi gitu mas. Dan anehnya juga kalau ada apa-apa yang soal hubungan kayak gitu ya, itu sering entah tetangga kayak entah siapa kayak saudara jauh juga. Terus larinya ke ibu saya. Tapi ibu saya nggak ngerti apa juga gitu. Entah mungkin mereka menemukan ketenangan atau kayak gimana. Buat teman curhatnya. Mungkin mas. Aku juga waktu itu saudara tetangga nggak tahu, jarang kelihatan soalnya mbak juga entah gimana dia, entah hubungannya sama psikis atau mistis nggak tahu ya, entah stres atau gimana, itu sering teriak-teriak juga itu mas. Sering tantrum, terus sering depan itu kan jurang mas, karena kampung itu kan bawah lebih rendah ya. Sering kayak mau lompat terus teriak-teriak gitu. Sering kadang nyebutnya nama ibu saya gitu. Terus keluarga mereka kan datang ibu, nah ini kok gini ketemu wah meluk nggak karuan sampai kayak bergeluk lutut terus nyikap lagi ibu gitu kan. Nggak mau pulang, pengennya gitu terus sampai kadang masih itu keras, dari halus sampai keras ya, disuruh pulang maksudnya ngerepoti ya gini ibu jualnya nggak pulang sampai dijual kayak dibiting. Wah, nah itu kayak karena boleh sampai se ekstrim ini sih. Tapi maksudnya kayak kembar gitu maksudnya. Iya. Pada ini kok ya, mas. Dan yang saya sering alami jadi ini malah di sini, walaupun ada beberapa yang juga di luar kayak gitu. Ya gitu mas ya. Cerita yang pengalaman pribadinya yang itu salah satu pengalaman yang sangat ekstrim juga. Beneran Bekasi lah. Apalagi kok ini di belakang saya kok ada makam. Kayak biasa kan orang-orang berpikir wah ini macam belakangku ada makam, gak berani macam kayak ini, pasti ada kayak gini gitulah. Berpikirnya kayak gitu ya, kemungkinan dari alam bawah sadar kita juga memanggil mereka tiba-tiba. Apa emang dulunya ini emang kayak gini, sudah kayak gini nih, ini makam udah lama sebenarnya. Kamu yang datang ke sini ya mau gak mau ada resikonya kan, membangun rumah di sini. Benar. Soalnya juga kadang makam sedikit disalahgunakan. Sebelum pada mampu terus ngapain ya, berantem yang benar pakai alat sampai ada orang yang bunuh diri juga di makam situ. Tapi alhamdulillah yang kasus bunuh diri, sama mesti saya nggak tahu kelanjutannya dia benar meninggal atau masih survive nggak ada, cuman ketahuan gitu mas. Bapak entah orang mana gitu sini terus di silatnya itu terus jeru gitu mas. Jadi patok-patok itu ya darah semua. Iya terus kadang juga mabuk entah orang mana gitu, nggak tahu jadi markas yang gitu. Tapi sekarang udah turun sih intensitasnya karena kan diadakan kayak yang penjaga makamnya lebih ketat dari sosial terus ya kebanyakan makam-makam sekarang udah terang ya. Iya benar, terang tadi itu. Udah kayak humanis. Dulu kalau kita lewat ke makam pasti wah merinding nih. Makam tuh pasti gelap. Sekarang enggak, ke makam tuh malah
terang. Iya mas. Mau lewat sana tuh masih aman. Ya emang aturan pemerintah kan sekarang kayak gitu. Ya alhamdulillah. Gitu sih. Ya itu Mas ya, terima kasih atas Siap, Mas. itu ceritanya, pribadinya sangat menarik sekali. Salam untuk keluarganya. Siap. Ya, semoga diberi perlindungan lah, apalagi kita masih tetap di sini lama nih, tetap tinggal di rumah ini. Jangan sampai ada kayak gitulah. Hal kayak gitu tuh pasti ada, tapi kita gimana menyikapi sih. Kalau kamu mau fokus di situ, mereka akan datang terus. Kalau kita hanya sekedar cuek, ya sudahlah. Mau Minimal hidup berdampingan. iya emang berdampingan, mau gak mau harus ya welcome, sama-sama welcome nih. Iya, buat asik ya ibaratnya kayak gitu. Iya. Ya makasih Mas ya, nanti kalau ada cerita yang lain bisa mampir ke sini gitu nggih. Mas, iya mas. Oke, salam rahayu buat keluarganya Mas nggih, matur suwun. Iya mas.